Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara mengerjakan kerusakan kaca touchscreen dengan handphone serinya Realme C25. Dengan kondisinya seperti ini, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian LCD. Di bagian LCD ini, apabila backgroundnya warna putih, kelihatan jelas ada garis yang retak di bagian kaca touchscreen, serta ada bentuk flag kuning kecoklatan di bagian LCD nya. Jadi flag kuning kecoklatan ini diakibatkan oleh keretakan kaca touchscreen yang menekan di bagian dalam LCD. Jadi apabila di bagian kaca touchscreen berbentuk ada flag warna kuning kecoklatan seperti ini, jadi alangkah baiknya diganti kaca touchscreen-nya ya teman-teman. Jadi segera diganti kaca touchscreen-nya sebelum terlambat. Kerusakan yang makin parah bisa menyebabkan LCD itu tambah rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Langkah pertama kita bongkar untuk infonya. Oke, perhatikan, kita bongkar untuk seluruh di bagian skrupnya. Karena handphone ini masih segel, sengaja saya simpan segelnya agar tidak rusak di bagian segelnya. Di bagian ini kita lepas semua untuk di bagian fleksibel atau soket konektor LCD, baterai, dan juga mainboard. Langkah selanjutnya kita lepas baterainya. Oke, di sini ada plastik pelindung di bawah baterai, kita lepas dulu. Di bagian ini adalah fleksibel LCD-nya. Oke, di bagian ini ada keretakan, jadi kita lindungi dulu menggunakan lem warna bening ataupun bebas, kalian menggunakan apa, hanya bertujuan untuk mengurangi resiko teman-teman. Jadi untuk mengurangi resiko saat kita nanti proses membongkar LCD dari frame dan juga mengerjakan di bagian memisah kaca touchscreen-nya. Serta saya lapisi menggunakan lakban. Oke. Langkah selanjutnya kita siapkan untuk alat separator. Ini adalah bagian tahap untuk kita membongkar LCD dari frame. Jadi kita panasi dulu LCD-nya ke alat separator dengan panas secukupnya saja. Selanjutnya kita gunakan untuk mika tipis dan lentur. Dan juga kita hindari dulu di bagian kaca touchscreen yang retak. Kita masukkan mikanya, jangan terlalu dalam, kita cari celah seperti ini. Oke, pelan-pelan di bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Selanjutnya kita cari celah seperti ini, kita masukkan mikanya ke bagian bawah LCD sambil kita gesekkan seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai LCD-nya rusak teman-teman. Di bagian bawah ada keretakan dan juga di bagian belakang ada fleksibel LCD, jadi jangan terlalu dalam untuk memasukkan mikanya. Oke, langkah selanjutnya pelan-pelan untuk kita angkat LCD dari framenya. Dan sudah selesai untuk kita bongkar LCD dari frame, masih utuh di bagian fleksibelnya. Selanjutnya kita wajib untuk mengetes LCD-nya. Jadi ini bertujuan untuk melihat kondisi LCD apakah keluar tombel, bergaris, ataupun cacat lainnya. Jadi alhamdulillah untuk saya nyalakan ini handphonenya atau LCD-nya ini menyala dengan bagus dan masih bersih, tidak ada tombel atau garis. Kita tunggu loadingnya sebentar, sekaligus kita untuk mengecek di bagian layar sentuh atau touchscreen-nya. Oke, perhatikan di bagian flag warna kuning yang tadinya ada, ini sekarang sudah tidak ada teman-teman. Jadi di bagian flag warna kuning kecoklatan di bagian kaca touchscreen yang retak sudah hilang. Langkah selanjutnya apabila sudah kita tes LCD-nya itu masih normal, selanjutnya kita siapkan lagi untuk alat separator dengan suhu panas di angka 70 yang alat yang saya gunakan ini. Selanjutnya apabila panas tercukupi, kita gunakan kawat dengan ukuran 0,08 mili yang saya pakai. Selanjutnya kita masukkan kawatnya di antara kaca touchscreen sama LCD, jadi di tengah-tengah teman-teman.
sambil kita tekan ke bawah dan juga sambil kita gesekkan. Ini sedikit keras teman-teman, untuk lemnya sedikit keras. Kalau saya paksakan menggunakan panas di atas 70, itu resikonya nanti bisa keluar tombel karena awalnya tadi ada flek warna kuning kecoklatan, jadi saya menghindari resiko teman-teman. Oke, pelan-pelan untuk kita angkat LCD atau kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya, dan masih ada sisa lem yang masih banyak di bagian LCD. Kita bisa membersihkannya dulu menggunakan jari, bisa menggunakan pinset juga bisa. Tetap harus hati-hati di bagian ini, karena untuk membersihkan sisa lem apabila keras, kita bisa memanfaatkan di bagian alat separator yang masih hangat. Oke, maklum masih ada sisa lem yang menempel di bagian LCD, nanti kita bersihkan. Sebelum kita bersihkan, kita tes ulang LCD-nya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, dan perhatikan di bagian ini. Di bagian yang keretakan awalnya itu ada bercak warna kuning kecoklatan, itu sudah tidak ada teman-teman. Namun jangan senang dulu, kita coba untuk koreksi di bagian LCD setelah kita pisah dari kaca touchscreen-nya. Oke, perhatikan di bagian atas itu malah ada flek warna kuning kecoklatan yang awalnya di bagian tengah pindah ke atas teman-teman. Tapi jangan panik dulu, kita nanti akan coba untuk proses yaitu pengerjaan selanjutnya. Untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal meskipun tanpa menggunakan kaca touchscreen. Alhamdulillah sudah sukses untuk kita pisah dari kaca touchscreen-nya. Selanjutnya kita bersihkan sisa lem yang menempel di bagian LCD. Ini saya kasih tatakan agar tidak berisiko saat kita membersihkannya. Kita gunakan cairan pertama, kita teteskan dulu ke tisu kering biasa. Selanjutnya kita usapkan secara merata hingga LCD-nya benar-benar bersih teman-teman. Oke, sudah bersih untuk LCD-nya. Langkah selanjutnya kita siapkan yaitu kaca touchscreen beserta lem OK kering. Karena saya menggunakan kaca touchscreen yang tidak plus lem OK kering, jadi ini terpisah teman-teman. Terpisah. Untuk lem OK keringnya sendiri saya menggunakan ukuran 7 in universal, dan kita akan coba untuk memasangnya. Kita presisikan dulu untuk lem OK keringnya ke bagian bawah LCD. Oke, kita ratakan sekitar 2-3% dan kita ratakan menggunakan alat roll. Kalau saran saya menekan alat roll ke LCD, usahakan jangan terlalu keras ya teman-teman. Jadi kita ratakan lem OK keringnya ke bagian LCD dengan alat roll dengan perasaan saja, nggak usah terlalu keras agar tidak berisiko di bagian LCD-nya. Dan langkah selanjutnya kita siapkan frame dan kasih tatakan di bagian bawah LCD. Ini tatakannya terserah ya teman-teman, jadi saya menggunakan kertas yang tipis, hanya bertujuan untuk memancing pemasangan kaca touchscreen. Langkah selanjutnya kita lepas dulu untuk plastik di atas lem OK dan plastik di belakang kaca touchscreen-nya. Oke, perhatikan di bagian ini adalah bagian proses yang sangat penting. Presisikan dulu kaca touchscreen ke bagian frame agar bisa terpasang lurus, dan presisi ke bagian LCD-nya. Dan kasih jarak renggang untuk di bagian kaca touchscreen sama LCD agar tidak menempel secara otomatis. Di bagian belakang dicek dulu, apabila sudah presisi kita bisa melanjutkan untuk pemasangan kaca touchscreen-nya dengan cara kita kerjakan dengan manual, yaitu dengan cara kita tekan secara halus dan sambil kita dorong pelan-pelan menggunakan ujung kuku jempol. Untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman, pakai perasaan saja sambil kita dorong, dan juga mendorongnya berurutan dari kiri ke kanan dan juga sebaliknya. Jadi dari bawah untuk menekannya, untuk awal kalau saran saya menekan pelan-pelan saja dan mencari celah agar terhindar dari gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Jadi untuk proses ini besar kemungkinan kalau kalau kalian sudah terbiasa pemasangan dengan cara manual, nggak nyampe 5 menit sudah selesai teman-teman. Meskipun pemasangannya itu manual tanpa menggunakan alat developer, insya Allah dengan dikerjakan dengan teliti dan hati-hati dan sabar juga,
insya Allah tidak bakal ada sisa gelembung. Oke, pemasangannya sudah selesai teman-teman. Jadi untuk penggantian kaca touchscreen sudah selesai, tapi jangan senang dulu, kita harus mengecek dulu di bagian LCD-nya. Jadi setelah kita selesai pemasangan harus dicek terlebih dahulu untuk mengetes LCD-nya. Sedangkan di bagian ini saya lihat itu frame sedikit bengkok teman-teman. Jadi sedikit melengkung untuk di bagian tulangan LCD. Jadi apabila kita memaksakan pemasangan LCD dengan posisi itu frame atau tulangan LCD sedikit bengkok atau melengkung, itu sangat berisiko teman-teman. Alangkah baiknya kita luruskan dulu dengan cara seperti ini. Kita tekan secara halus untuk mempresisikan agar kondisi frame bisa lurus kembali. Oke, perhatikan sudah kembali lurus. Di bagian sebelahnya kita cek lagi, apabila masih melengkung kita luruskan. Oke, untuk frame atau tulangan LCD sudah kembali presisi dan bisa kembali lurus lagi. Dan langkah selanjutnya setelah kita selesai proses pemasangan, dan ini adalah di bagian speaker atau tutup pelindung speaker atas atau tutup penyaring speaker atas, jadi masih menempel di bagian kaca touchscreen yang lama. Kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan jangan lupa untuk kita pasang ke bagian frame, yaitu ke posisi semula. Jadi setelah kita pasang ke bagian frame untuk penutup speaker atasnya, selanjutnya kita siapkan lem. Ini lem warna bening yang saya gunakan untuk di bagian atas, yaitu mengurangi risiko di bagian sensor proximity-nya untuk panggilan, untuk sensor panggilan agar tidak tertutupi oleh lem warna hitam. Dan langkah selanjutnya kita kasih lem untuk proses pemasangan LCD ke frame, itu bebas untuk mengasih lemnya ke bagian kaca touchscreen boleh, ke bagian frame juga boleh. Kalau saran saya untuk kasih lemnya secukupnya saja, yang penting bisa terpasang rapat dan bisa presisi, gitu aja. Kalau kebanyakan nanti sangat berisiko teman-teman, apabila nanti suatu saat itu ada keretakan kaca touchscreen lagi atau bekas jatuh, untuk mengerjakan membongkar LCD-nya pun otomatis kesulitan karena disebabkan oleh lem yang terlalu kebanyakan ke bagian frame. Selanjutnya sambil kita rakit untuk menunggu lemnya kering, kita coba untuk merakitnya kembali dan sambil kita nyalakan. Oke, di bagian ini saya coba untuk kembalikan segelnya ke posisi semula dan sudah kita rakit semua. Untuk infonya tinggal kita pasang backdoornya. Oke, di bagian ini saya lindungi menggunakan lem, yaitu di bagian lingkaran pelindung penutup bagian fingerprint atau sidik jari agar terhindar dari kemasukan air. Oke, sudah kita pasang dan kita presisikan LCD-nya. Selanjutnya kita tes LCD-nya. Sebelum kita tes dan juga sebelum kita lepas plastik, kita bersihkan dulu untuk sisa lemnya. Oke, kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di bagian samping-samping layar agar hasilnya bisa bersih dan maksimal. Oke, ini adalah hasilnya. Di bagian flag warna kuning sudah hilang total dan LCD-nya kembali bersih setelah kita proses pemasangan LCD. Selanjutnya kita tes untuk touchscreen-nya dan perhatikan di bagian frame ini sudah lurus dan presisi sama LCD-nya. Jadi hasilnya itu otomatis rapi apabila kita mengerjakan dengan teliti dan sabar teman-teman. Dan langkah ini saya coba untuk mengetes di bagian kamera juga. Jadi untuk menghindari resiko kamera buram, blur ataupun kotor, usahakan mengerjakannya dengan teliti, hati-hati, dan di bagian lensa modul kamera jangan sampai kemasukan debu ataupun kepegang jari kita. Untuk hasilnya sudah selesai semua dan pengerjaan hasilnya rapi, presisi, dan sangat bersih. Dan untuk proses penggantian kaca touchscreen Realme C2 sudah selesai semua. Alhamdulillah untuk tombol atau flag warna kuning sudah hilang. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.